Persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Kisworo sesaat lagi akan dimulai dengan menghadirkan saksi kedua hari ini, yakni ahli pidana Profesor Edi Hyari yang merupakan guru besar dan juga profesor termuda hukum pidana di Universitas Gadjah Mada. Profesor Edi sendiri meraih gelar tertinggi di bidang akademis dalam usia 37 tahun, 1 tahun lebih muda dibandingkan Profesor Hikmahanto Juwana yang mendapat gelar profesor termuda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kita akan sama-sama menyimak sesaat lagi sidang akan segera dimulai. Sebelumnya sidang yang menghadirkan saksi ahli toksikologi yakni Imade Agus Gelgel Wirasuta. Dalam persidangan, Made menjelaskan bahwa keberadaan cyanida di lambung dari korban yakni Wayan Mirna Salihin diketahui setelah proses penyidikan dan juga menjalani proses otopsi yang hanya menjalani bagian lambung saja. Ada 0,2 mg cyanida di bagian lambung dari Mirna. Made Gelgel menjelaskan efek cyanida pada korban Mirna Salihin yakni iritasi ketika meminumnya, kemudian pusing kejang dan menyebabkan korban tewas dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Keterangan ahli menyatakan bahwa penyebab kematian Mirna adalah cyanida yang menyebabkan terjadi korosif atau luka sebagian yang menjadikan pendarahan dan bisa bereaksi mematikan dalam hitungan yang singkat. Meskipun begitu, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan mempertanyakan kenapa sampel cyanida hanya bagi lambung saja. Mengapa tidak dilakukan otopsi secara menyeluruh, mulai dari darah, jantung, otak, dan juga hati. Pemirsa, kita sama-sama menyimak jalannya persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Kisworo dengan menghadirkan ahli pidana Profesor Edi Hyari langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diizinkan saya manggil saudara dengan sebutan ahli. Ya. Baik, terima kasih. Saudara ahli, bisa dijelaskan keahlian Anda itu apakah hanya sebatas hukum pidana atau mencakup juga hukum acara pidana? Ya, persyaratan kami di Universitas Gadjah Mada untuk menjadi seorang guru besar hukum pidana harus menguasai hukum pidana material dan hukum pidana formil. Artinya baik substansi dari hukum pidana maupun hukum acara pidana harus dikuasai. Baik, terkait dengan keahlian Anda ini, apakah ada karya ilmiah atau publikasi yang pernah ahli buat atau terbitkan? Kebetulan Majelis yang mulia saya menulis beberapa buku, tetapi spesifikasi pada keahlian saya menulis buku prinsip-prinsip hukum pidana, dan buku tentang teori dan hukum pembuktian. Dan ada beberapa banyak buku lainnya. Baik, saudara ahli. Sebelumnya Anda pernah diperiksa di BAP, apakah Anda tetap pada keterangan itu? Begini, ketika saya diperiksa di tingkat penyidikan, itu kalau saya tidak salah ingat berita acara pemeriksaannya lebih dari 140 halaman yang mulia, tetapi sebetulnya inti dari BAP itu hanya ada 3 pertanyaan pada pertanyaan nomor 10, nomor 11, dan nomor 12. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, saya memang sengaja untuk minta tidak disumpah. Mengapa saya meminta untuk tidak disumpah? Karena saya katakan bahwa ketika kita ditanyai dalam suatu berita acara pemeriksaan, ini kan penyidikan masih berjalan terus, sehingga jawaban kita sebatas pada bukti yang disodorkan oleh penyidik. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan bukanlah barang bukti, dia hanya sebagai guidance. Yang menjadi bukti adalah apa yang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Keempat, sepanjang fakta dalam persidangan sesuai dengan apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu, maka pendapat ahli tidak berubah. Demikian yang mulia. Baik, saudara ahli. Langsung saja saya ingin bertanya mengenai hukum pidana material. Bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud itu dengan perbuatan pidana? Pada hakikatnya, perbuatan pidana secara singkat itu didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi
yang melanggar atau tidak melaksanakan perintah. Dari definisi perbuatan pidana itu apakah termasuk juga atau mencakup mengenai pertanggungjawaban pidana? Hukum pidana Indonesia tidak menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kita mengenal paham dualistis dan bukan paham monistis, yang mana dalam paham dualistis di dalam definisi perbuatan pidana tidak meliputi pengertian atau definisi dari pertanggungjawaban pidana. Kalau memang seperti itu, apa definisi dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri? Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang dia merujuk pada 3 kemampuan. Kemampuan yang pertama, bahwa si pelaku itu menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan yang kedua, pelaku itu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Dan yang ketiga, ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut, dia berada dalam kebebasan kehendak. Dilihat dari sudut hukum pidana, maka timbullah pertanggungjawaban pidana. Dari definisi itu, apakah juga meliputi mengenai kesalahan? Kalau kita melihat definisi mengenai kesalahan secara singkat, diartikan sebagai pencelaan yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dia lakukan yang seharusnya bisa dihindari. Kesalahan adalah elemen utama dari pertanggungjawaban pidana. Tetapi kesalahan ini juga mempunyai beberapa pengertian. Kesalahan dalam arti yang luas, dia ekivalen dengan pertanggungjawaban. Kesalahan juga bisa diartikan sebagai bentuk kesalahan, baik kesengajaan atau kealpaan, sementara kesalahan dalam pengertian yang sempit adalah salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri yang biasanya kita sebut dengan istilah kealpaan. Kalau memang seperti itu, bagaimana hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia? Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana, seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana. Masih dilihat apakah orang tersebut dapat ataukah tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun tidak sebaliknya. Ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka sudah barang tentu dia melakukan perbuatan pidana, maka pada ujungnya dia akan dijatuhi pidana. Dari definisi tadi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, apakah untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana dan orang itu mampu atau dapat mempertanggungjawabkan pidana tersebut sehingga dijatuhi pidana, motif seseorang menjadi suatu hal yang prinsip untuk dibuktikan? Majelis yang mulia, pertanyaan ini sebetulnya pernah diutarakan oleh penyidik ketika diperiksa. Tapi saya katakan beginilah, nanti ketika dalam persidangan saya akan menjelaskan ketika pertanyaan soal motif. Ada 5 hal yang ingin saya terangkan persoalan motif. Kalau kita membuka Kamus Bahasa Indonesia, motif itu berarti dorongan, latar belakang seseorang melakukan sesuatu. Sesudah motif, ada yang namanya kehendak atau kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya ada perbedaan antara kehendak, antara motif dan kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua yang mulia, harus dipahami bahwa salah satu bentuk kesalahan itu adalah kesengajaan. Yang disyaratkan dalam kesengajaan itu adalah weten, mengetahui, and willen, menghendaki. Sama sekali dia tidak memasukkan motif sebagai syarat dari kesengajaan. Kendati pun ada corak kesengajaan yang menghendaki motif.
Yang ketiga yang mulia, yang ingin ahli jelaskan dari persoalan motif ini, hukum pidana Indonesia ini adalah anak kandung hukum pidana Belanda. Di dalam hukum pidana Belanda, ada dua teori mengenai kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan secara psikologis. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan secara deskriptif normatif. Kesalahan psikologis ini penganutnya diajarkan antara lain oleh Simons, sementara kesalahan deskriptif normatif ini diajarkan oleh Pompe. Karena itu dia mengatakan kesalahan itu pada hakikatnya adalah normenvertreding. Normenvertreding itu adalah pelanggaran norma. Ketika hukum pidana ini dia masuk ke Indonesia, saya kira majelis yang mulia, penuntut umum maupun penasihat hukum, ketika kita belajar hukum pidana, kita mengenal satu nama yang namanya Mulyatno. Mengapa ini penting ahli kemukakan? Kebetulan saya dari Universitas Gadjah Mada, penasihat hukum lulusan UGM, ini penuntut umum mahasiswa saya juga lulusan UGM, jadi kita kawan seperguruan. Hanya saja harus memahami betul apa yang dikatakan oleh guru besar kita. Ketika itu diadopsi di Indonesia, yang mulia, Mulyatno melepaskan kesalahan secara psikologis. Yang digunakan adalah kesalahan secara normatif deskriptif. Ini pertama kali dikemukakan dalam pidato pengukuhan Mulyatno sebagai guru besar hukum pidana dalam upacara di Senatalis Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1955. Dan sejak itu merubah praktek hukum di Indonesia maupun dari segi teoretik. Mengapa? Karena deskriptif normatif itu dia hanya ketika satu perbuatan memenuhi unsur delik dan perbuatan itu yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang selesai. Deskriptif normatif meletakkan motif itu di luar persoalan perbuatan pidana. Mengapa Mulyatno mengemukakan ini yang mulia? Jangan lupa bahwa Mulyatno itu selain seorang guru besar hukum pidana, dia juga adalah jaksa agung muda. Sehingga pola pikir yang dikemukakan oleh Mulyatno, dia mempermudah dalam lapangan penuntutan. Apa yang dikemukakan oleh Mulyatno itu bukan sesuatu yang asal maunya Mulyatno, tetapi dia mengikuti yang tadi ahli katakan, mengikuti pendapat Pompe, bahwa yang dianut adalah deskriptif normatif. Dan sejak itu dikemukakan yang mulia, dalam praktek pengadilan di Indonesia yang digunakan adalah deskriptif normatif. Sebab kritik Pompe terhadap Simons ketika menggunakan kesalahan dalam pengertian psikologis, maka setiap pengadilan menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan, maka dia harus mendatangkan seorang psikiater untuk menentukan apakah orang ini mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Itu dianggap terlalu rumit, sehingga digunakanlah deskriptif normatif. Yang keempat yang ingin ahli jelaskan yang mulia, kalau toh digunakan ajaran kesalahan secara psikologis, tetap motif itu adalah sesuatu yang berada di luar perbuatan pidana. Motif itu dipakai sebagai hal yang meringankan atau memberatkan. Tegasnya, motif itu bukan suatu bestandil, bukan suatu elemen dari perbuatan pidana. Yang kelima, tadi ahli jelaskan bahwa untuk melihat apakah motif itu ada ataukah tidak, kita harus melihat pada suatu rumusan delik karena ada kesengajaan yang menghendaki motif. Demikian yang mulia. Baik, saudara ahli, tadi Anda terakhir mengatakan ada kesengajaan yang menghendaki motif dan itu tidak terlepas dari rumusan delik. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut maksud itu apa? Begini yang mulia. Kita belajar, kita semua fakultas hukum, di semester 2 kita belajar mengenai asas-asas hukum pidana. Di situ kita mengenal corak kesengajaan. Ada corak kesengajaan sebagai maksud, ada corak kesengajaan sebagai kemungkinan,
ada corak kesengajaan sebagai kepastian. Di luar 3 corak kesengajaan ini kita mengenal ada yang namanya jenis tipe kesengajaan. Ada kesengajaan berwarna, ada kesengajaan tidak berwarna. Kalau kita mau pindah lagi, ada yang namanya jenis kesengajaan. Jenis kesengajaan ini kalau kita jumlahkan yang mulia, mulai dari corak kesengajaan, tipe kesengajaan, sampai jenis kesengajaan, ini jumlahnya ada 18. Dari buku saya ini saya jelaskan satu persatu. Sesudah sidang ini saya akan berikan kepada majelis yang mulia. Contoh konkret yang mulia, pasal di dalam KUHP yang menghendaki motif itu adalah pasal 378 KUHP. Saya bacakan pasal 378. 378 ini dia tidak hanya menghendaki motif, dia menghendaki motif, perbuatan, dan akibat. Saya bacakan ketentuan pasal 378. Barang siapa dengan maksud. Kalau rumusan delik itu menggunakan kata-kata dengan maksud yang mulia, maka di situ tidak ada kesengajaan lain selain kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud itu apa? Kesengajaan sebagai maksud itu membutuhkan motif. Harus ada motif, ada perbuatan, ada akibat. 378 itu menghendaki semuanya. Motifnya apa? Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Caranya apa? Caranya itu adalah secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulsiat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain. Nah, apa akibat yang dikehendaki? Akibat yang dikehendaki adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberikan memberikan utang maupun menghapuskan piutang. Pasal ini dia mengandung motif karena ada kata-kata barang siapa dengan maksud. Jadi sudah tidak ada lagi kesengajaan yang lain selain kesengajaan sebagai maksud. Dalam teori, kesengajaan sebagai maksud ini dikenal dengan istilah dolus directus. Dolus directus antara motif, perbuatan, dan akibat harus betul-betul terwujud. Demikian. Baik, saudara ahli. Kalau memang seperti itu, apakah pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana itu menghendaki adanya motif dalam perbuatan yang tadi sudah dijelaskan dan pertanggungjawaban pidananya? Yang mulia, sidang ini selalu disiarkan oleh beberapa stasiun TV. Saya mengikuti dari awal sampai akhir, kalau biasanya memang ini ada siaran langsung dalam sidang ini. Biasanya selesai sidang ini, saya mendengar beberapa komentator mengenai persidangan. Yang bikin saya tergelitik dalam hati, kadang-kadang komentator itu tidak mengerti apa yang dia komentari. Contoh konkret, ada komentator yang mengatakan bahwa pasal pembunuhan berencana itu membutuhkan motif. Itu menyesatkan. Sekali lagi, itu menyesatkan dan memberikan distorsi informasi. Saya tegaskan bahwa jangankan pasal 338, pasal 340 tentang pembunuhan berencana itu sama sekali tidak membutuhkan motif. Kata-kata berencana yang ada di dalam konstruksi pasal 340 dalam konteks teori namanya dolus premeditatus. Dolus premeditatus itu mensyaratkan 3 hal. 3 hal itu, 3 syarat. Yang pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan itu dalam keadaan tenang. Kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Dan yang ketiga, pelaksanaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tenang. Jadi dolus premeditatus dalam konteks pasal 340 ini dia memberikan gap, memberikan batasan dengan pasal 338. Kalau pasal 338 itu delik pembunuhan biasa,
yang dalam konteks teori kita katakan sebagai dolus repentinus. Sementara dolus premeditatus itu harus membutuhkan pemikiran yang matang. Tetapi saya tegaskan itu dia tidak membutuhkan motif. Demikian. Baik, ketegasan sekali lagi, pembunuhan dan pembunuhan berencana tidak menghendaki motif? Saya kira jawaban saya tegas dan jelas yang mulia. Sehingga mengapa saya sudah memfotokopi buat yang mulia, sejarah pembentukan pasal 340 KUHP di Belanda dalam bukunya Jan Remeling ini dijelaskan secara gamblang bahwa pasal 340 KUHP itu tidak membutuhkan motif. Meletakkan motif itu jauh di luar rumusan delik. Jadi Jan Remeling ini adalah dia hoogleraar ya, guru besar dari Rijksuniversiteit van Groningen, tapi juga Jaksa Agung Belanda waktu itu, yang doorbraak bersama Hasse Winkel Suringha menulis buku ini, dan kemudian dia mengutip pendapat Van Veen ketika perumusan pasal 340 KUHP di negeri Belanda yang kemudian diterapkan secara konkordasi Beginselen ke dalam KUHP Indonesia. Di situ ada perdebatan, apakah kita mau merumuskan pasal pembunuhan itu sama dengan KUHP Jerman ataukah tidak. Kalau KUHP Jerman dia membutuhkan motif. Ini dijelaskan dalam halaman 171 bukunya Jan Remeling, sehingga kemudian dengan mengutip pendapat Van Veen dikatakan di situ bahwa rumusan pembunuhan dalam KUHP Jerman itu berlawanan dengan prinsip pembuatan undang-undang Belanda yang justru menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin dari rumusan delik. Jadi jangan capek-capek cari motif, karena pasal itu tidak membutuhkan motif. Jadi kalau nanti mungkin majelis yang mulia bersidang di tempat lain cerita soal pembunuhan berencana, kalau ada ahli pidana yang bilang harus memerlukan motif, suruh baca ulang mengenai sejarah pembentukan KUHP di Belanda. Demikian yang mulia. Baik, saudara ahli. Keadaan seperti ini sekarang. Di dalam surat dakwaan itu misalkan ya, sudah ada uraian mengenai latar belakang melakukan suatu tindak pidana. Itu apa penjelasannya? Sudah ada motif dijabarkanlah dalam surat dakwaan. Kemudian dijabarkan juga mengenai unsur-unsur dalam pembunuhan berencana itu. Sampai akhirnya kepada akibat bahwa si korban itu mati. Apabila dalam surat dakwaan itu nanti dalam surat tuntutan tidak analisa mengenai motif, apa akibatnya terhadap surat dakwaan itu? Yang mulia, suatu pasal dirumuskan dalam rumusan delik mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah pengejawantahan asas legalitas. Kebetulan disertasi saya mengenai asas legalitas. Yang kedua adalah fungsi unjuk bukti. Yang dibuktikan oleh penuntut umum itu hanyalah bestandil. Apa perbedaan antara bestandil dan elemen? Yang mulia, kalau kita membuka kamus bahasa Belanda Indonesia, elemen itu diartikan sebagai unsur, bestandil diartikan juga sebagai unsur, padahal itu dua hal yang berbeda. Elemen bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Bestandil itu adalah unsur yang ekspresif verbis di dalam rumusan delik. Limanya terpenuhi, dua saja cukup. Sehingga tidak perlu kelima-limanya. Tidak perlu kelima-limanya ya. Tadi saudara bilang juga tidak perlu kelima-limanya, dua cukup. Menarik di sini ketika di kasus ini. Saya tidak bicara kasus ini ya. Maaf. Tidak di kasus ini. Saya koreksi. Tapi intinya pertanyaan saya, apakah dalam membuktikan suatu perbuatan pidana, itu apakah harus ada keharusan saksi yang melihat langsung, saksi mata intinya gitu, kurang lebih seperti itu, saksi yang melihat langsung atau apa? Yang mulia, menurut pendapat saudara gimana? Yang mulia, saksi mata atau eyewitness di dalam teori pembuktian dikenal sebagai direct evidence, bukti langsung. Tetapi di dalam teori pembuktian juga kita mengenal yang namanya circumstantial evidence.
Circumstantial evidence itu bukti tidak langsung, lalu kemudian berdasarkan fakta-fakta yang ada, bisa dibuktikan apakah itu dari surat, dari keterangan saksi, dari keterangan ahli, dari keterangan terdakwa, kemudian diperoleh petunjuk, maka hakim dapat memutuskan perkara tanpa adanya direct evidence. Demikian. Tes. Saya lanjutkan. Tadi saudara bilang salah satu alat bukti ahli, tadi saudara jelaskan ya. Terkait alat bukti ahli, dalam memeriksa atau menilai keterangan alat bukti ahli, mohon dijelaskan di sini apa yang menjadi parameter. Yang mulia, di dalam buku yang saya tulis mengenai teori dan hukum pembuktian, saya merujuk pada beberapa pendapat ahli, baik yang ditulis oleh Ian Dennis dan Thomas Hackinson atau juga Arthur Best. Pada dasarnya ada 5 hal yang berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli. Yang pertama itu adalah mengenai kualifikasi ahli. Kualifikasi ahli ini ada 2 kemungkinan yang mulia. Dia memperoleh keahliannya dari pendidikan resmi pada suatu derajat akademik tertentu, atau yang kedua, dia tidak pernah mengikuti pendidikan resmi, pendidikan formal, tetapi berdasarkan pengalaman. Ini kita berbicara mengenai kualifikasi ahli. Yang kedua yang mulia, kita akan berbicara mengenai objektivitas ahli. Objektivitas ahli itu, ahli tidak boleh terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Artinya apa? Tidak boleh menjadi ahli misalnya korban atau pelakunya itu merupakan keluarganya. Ini akan dia mengganggu persoalan objektivitas. Yang ketiga yang mulia, itu kita akan berada pada apa yang disebut sebagai jenis keterangan ahli. Jenis keterangan ahli itu ada 5. Yang pertama adalah ahli yang hanya menjelaskan dari segi bahasa. Yang kedua ada ahli yang menjelaskan secara teknis mengenai suatu prosedur. Yang ketiga ada ahli yang menjelaskan suatu peristiwa atau suatu suatu perbuatan ini berdasarkan fakta-fakta yang sudah dia himpun terlebih dahulu, baik itu informasi yang berada di mass media atau dia datang menonton sidang sendiri dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ahli yang ketika akan memberikan keterangan, dia harus melakukan suatu observasi, penelitian atau pengamatan, baik terhadap pelaku, terhadap korban, atau terhadap instrumentum sceleris. Instrumentum sceleris itu adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ahli harus melakukan penelitian itu, baru kemudian dia memberikan keterangan. Yang kelima yang mulia, ini adalah ahli yang ketika memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, dia tidak perlu untuk melakukan tindakan-tindakan penelitian, observasi, pengamatan, atau pemeriksaan. Kemudian yang berikut, mengenai corak kesaksian. Corak kesaksian atau corak keterangan ahli yang mulia, ini pada dalam konteks sidang pengadilan, ahli lalu kemudian dia tidak boleh masuk pada kasus konkret. Karena itu saya selalu menolak yang mulia ketika ditanya berkaitan dengan kasus konkret. Saya kira demikian. Saya lanjutkan. Berdasarkan jawaban dari ahli tadi tentang jenis keterangan ahli,
apakah ahli yang telah diperiksa terlebih dahulu, baik terhadap korban atau terhadap pelaku, itu akan mempengaruhi objektivitas dari keterangan ahli itu? Saya kira tadi ahli sudah tegaskan yang mulia bahwa salah satu jenis keterangan ahli itu ya dia harus melakukan pengamatan, pemeriksaan, observasi atau penelitian baik terhadap korban, terhadap pelaku atau terhadap instrumentum sceleris. Artinya sepanjang pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dia miliki dan itu dapat dipertanggungjawabkan, maka sepanjang itu pasti dia bersifat objektif. Tetap bersifat objektif ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi saya. Terkait alat bukti petunjuk. Menurut KUHAP, coba saudara jelaskan alat bukti petunjuk itu. Ya, yang mulia memang kalau kita melakukan padanan, kitab undang-undang hukum acara pidana dan berbagai macam kitab undang-undang hukum acara yang ada di dunia ini, mungkin hanya di Indonesia saja yang menggunakan istilah bukti petunjuk. Sebetulnya ketentuan pasal 184 KUHAP itu sama dengan ketentuan pasal 339 strafvordering di negeri Belanda. Sama persis, kecuali kata-kata Wegneming van der Rechter yang berarti pengetahuan hakim, sampai ke Indonesia dia berbunyi menjadi petunjuk. Itu sebabnya ketika kami ikut dalam penyusunan RUU KUHAP yang baru ini, kami sudah menggantikan kata-kata petunjuk itu dengan pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Itu timbul dari apa yang ada di persidangan. Tetapi karena yang mulia kita masih menggunakan alat bukti petunjuk. Petunjuk itu adalah otoritatif hakim yang pertama. Yang kedua dia adalah accessory evidence. Accessory evidence atau bukti pelengkap, karena petunjuk itu tidak bisa berdiri sendiri. Petunjuk itu dia diperoleh apakah dari keterangan saksi, ataukah dari surat, ataukah dari keterangan terdakwa, atau circumstantial evidence lainnya. Petunjuk didefinisikan adalah kejadian antara satu dengan yang lain yang ada kesesuaian, sehingga dari ketentuan pasal 188 KUHAP itu disimpulkan bahwa harus ada dua persesuaian untuk melahirkan alat bukti petunjuk. Apa dua persesuaian itu? Persesuaian yang pertama, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan. Persesuaian yang kedua, bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Demikian yang mulia. Terkait tadi saudara nyatakan terkait keyakinan hakim, pengetahuan hakim, keyakinan hakim. Sejauh yang saudara tahu, bagaimana teori pembuktian yang berlaku di Indonesia, hukum pidana Indonesia terkait dengan keyakinan hakim? Yang mulia, dimanapun di dunia ini ketika memutus perkara pidana harus berdasarkan keyakinan. Mengapa harus berdasarkan keyakinan? Karena yang dicari adalah kebenaran material. Pertanyaan lebih lanjut, berapa besar keyakinan itu? Berapa besar keyakinan yang dipakai oleh hakim ketika memutus suatu perkara? Maka jawabannya adalah depend on base teori. Tergantung teori dasar yang dia pakai apa. Di Amerika dan di Indonesia berbeda yang mulia. Di Amerika itu menggunakan conviction on time. Conviction on time itu seluruhnya adalah keyakinan. Karena yang menentukan benar atau salah itu adalah juri. Dalam kejahatan-kejahatan tertentu atau dalam perbuatan pidana tertentu di Indonesia, dia tidak menggunakan conviction on time tapi menggunakan conviction ratione. Jadi keyakinan didasarkan pada pemikiran yang rasional. Contoh konkret itu perkara tilang. Perkara tilang itu
Pelaku tidak perlu datang, dia bisa mengkuasakan kepada orang lain. Begitu dia datang, hakim ketok palu bayar sekian. Itu keyakinan yang rasional. Yang dipakai di Indonesia ini adalah negatif betelek bewijs teori. Jadi keyakinan dibalancing dengan alat bukti. Ada keyakinan tanpa alat bukti, majelis tidak boleh menghukum terdakwa. Ada alat bukti tanpa keyakinan, majelis pun tidak boleh menghukum terdakwa. Ada alat bukti dan ada keyakinan, boleh menghukum terdakwa. Demikian. Sementara cukup yang mulia. Terima kasih, ini adalah ahli. Memang nggak enak juga bicara sama satu perguruan kayaknya. Kita juga sama-sama mengajar di Gajah Mada. Waktu saya bikin buku yang ngulas beliau waktu itu. Jadi ini samanya. Sama ilmunya sama. Jadi baiklah, kita santai-santai aja ya Mas Edi ya. Iya, Prof. Otto. Beliau juga profesor, jadi saya panggil beliau dengan Prof. Otto. Beliau jadi mahasiswa, saya baru usia 3 tahun. Baik, saya panggil ahli aja ya. Ahli, bisa nggak ahli mencoba menceritakan bagaimana peranan daripada hukum formil dalam rangka menegakkan hukum material? Ya, begini. Hukum formil, dia memiliki karakteristik ada 3. Yang pertama, dia mengandung sifat keresmian. Yang kedua, dia harus tertulis dan jelas. Dan yang ketiga, dia tidak boleh diinterpretasikan selain dari apa yang tertulis. Mengapa dia harus mengandung sifat keresmian? Yang mulia, dimanapun yang namanya hukum acara pidana di dunia ini harus diakui bahwa sedikit banyaknya dia mengekang hak asasi manusia. Orang digeledah, ditangkap, disita, ditahan, itu belum tentu pada akhirnya dia dinyatakan bersalah. Karena itu memang dia bersifat strict. Itu karakter hukum acara pidana atau hukum pidana formil untuk menegakkan hukum pidana material. Demikian. Jadi memang hukum formil itu perlu, bahkan tidak bisa interpretasikan lain daripada apa yang tertulis. Dan kalau hukum acaranya dilanggar dalam rangka menegakkan suatu hukum material, apakah itu bisa dibenarkan? Ini pertanyaan yang paling bagus, yang mulia. Dan saya harus menjawab. Kalau saya bicara dalam konteks teori, maka yang dijunjung tinggi itu adalah due process of law. Di dalam due process of law, apabila perolehan bukti, pengumpulan bukti, penyampaian bukti tidak sesuai dengan hukum acara, maka mengakibatkan bukti itu harus di-ignore, diabaikan. Unfortunately, sayangnya KUHP kita tidak mengenal itu. KUHP kita itu yang mulia, dia disusun tahun 1970-an sampai disahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Dia tidak mengikuti kaidah due process of law. Dia mengikuti kaidah crime control model. Crime control model itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi kita harus aware, kita harus sadar betul. Jangan lupa KUHP itu disusun pada zaman Orde Baru. Yang persoalan HAM itu memang diignore. Sehingga ketika berbicara mengenai hukum positif yang tadi berpegang pada asas lex serta, lex scripta, dan lex stricta, memang tidak ada konsekuensi logis menurut KUHP apabila
hukum, terutama demi kepastian hukum, menurut saudara, pendapat saudara, apakah memang sebaiknya due process of law itu diterapkan dalam suatu persidangan pengadilan? Begini, kalau kita berbicara soal due process of law, artinya ini pertanyaan ini lalu kemudian menjadi kontradiktif dengan pertanyaan yang terdahulu yang dikemukakan oleh penasihat hukum. Tadi penasihat hukum bertanya dengan mengatakan apakah due process of law itu dalam rangka menegakkan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian sekarang pertanyaannya dirubah lagi, apakah untuk menjamin kepastian hukum harus due process of law? Begini, kalau kita berbicara mengenai kepastian, keadilan dan kemanfaatan, ini kita berbicara mengenai tugas kaidah hukum. Istilah kepastian, kemudian istilah kemanfaatan dan istilah keadilan ini adalah 3 instrumen hukum antara satu dengan yang lain yang saling terkait meskipun tidak mudah untuk dilaksanakan secara konsekuen dalam pengertian ketiga elemen, ketiga instrumen ini bisa terjaga dengan baik. Terkadang dalam menegakkan hukum, hakim itu mengutamakan kepastian, lalu dia mengabaikan persoalan kemanfaatan dan keadilan. Terkadang dia mengutamakan keadilan dan kemanfaatan, tetapi dia mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu ketika berbicara dalam konteks due process of law untuk disesuaikan dengan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, kita tidak bisa secara ansih lalu harus membagi itu 33,3%, 33,3%, 33,3%, tetapi semuanya adalah tergantung kasus yang dihadapi. Yang mulia, saya memberi satu contoh konkret. Kalau saya tidak salah itu putusan pengadilan negeri di Pacitan. Ada 4 orang, ini bapak dan ibu, punya 2 orang anak masih kecil. Mereka selesai bertamasya, lalu bapak ini mengendarai mobil, di sampingnya ini ada istrinya. Bapak ini mengira bahwa 2 orang anaknya ini sudah naik ke mobil. Lalu ternyata yang baru naik hanya 1. Dengan segera bapak ini dia kemudian atret mobil, mobilnya mundur dan menggilas anak yang satunya. Bapak ini kemudian dibawa di persidangan, istrinya depresi sampai gila. Kemudian apa putusan hakim? Kalau kita berpegang kepada kepastian hukum, maka orang ini harus dijatuhi pidana. Karena apa yang dia lakukan itu adalah memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang. Tetapi rupa-rupanya putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan namun tidak diikuti oleh pemidanaan. Dia lebih memberatkan pada kemanfaatan dan keadilan. Tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada bapak ini karena hanya akan membuat anaknya terlantar, istrinya sudah gila. Jadi saya mau katakan bahwa persoalan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bila dikaitkan dengan apakah crime control model atau due process model itu depend on case. Tergantung kepada kasus yang kita hadapi dan itu adalah otoritatif hakim untuk menilai. Kalau saya ditanya, ya tentunya saya lebih memilih pada persoalan keadilan. Demikian yang mulia. Kalau demikian halnya, menurut saudara apa sebenarnya atau pentingnya due process of law ini ditegakkan? Begini, due process of law itu kalau kita lihat ada 2 hal. Yang pertama, jangan sampai perlakuan terhadap seorang tersangka itu di luar batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dan yang kedua, harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sesuai dengan aturan. Yang mulia, di dalam bukunya Pecker itu dia jelaskan secara rinci bahwa crime control model dan due process model bukanlah 2 hal yang berlawanan. Tetapi antara crime control model dan due process model adalah nilai-nilai yang saling bersaing. Mengapa dia saling bersaing? Karena keduanya mempunyai landasan filosofis yang berbeda. Yang mulia,
due process of law, dia didasarkan pada landasan filosofis, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Sementara crime control model, dia lebih pada suatu landasan filosofis, jangan sampai pelaku kejahatan lolos dari jeratan hukum. Jadi tidak mungkin akan ketemu karena yang satu mau menghukum, yang satu mau membebaskan. Tetapi dikatakan oleh Becker bukan saling berlawanan, tetapi nilai-nilai yang saling bersaing. Demikian. Bagaimana pendapat saudara tentang satu adagium atau prinsip hukum yang mengatakan lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang harus menghukum satu orang yang tidak bersalah? Ya. Bagaimana pendapat saudara? Semua hakim di dunia menggunakan postulat itu. Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa demikian? Hakim ini kan boleh dikatakan bahwa profesi yang mendapat mandat langsung dari Tuhan. Karena itu memang yang dipentingkan bagi seorang hakim ada dua hal, integritas dan kapasitas intelektual. Mengapa ada postulat semacam itu yang dipakai oleh hakim? Karena kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah, maka dia berdosa untuk dirinya sendiri dan juga dia menanggung dosa orang yang dia hukum yang dia tidak bersalah itu. Tetapi kalau dia membebaskan orang yang, dia lebih baik membebaskan orang yang bersalah, maka kalau terjadi segala sesuatu, individu yang bersangkutan akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu memang postulat yang dipakai oleh hakim demikian. Dan itu biasanya memang apabila yang namanya beyond reasonable doubt, keraguan yang ada itu berada di bawah ambang batas, maka dia akan menggunakan postulat itu. Demikian. Terima kasih. Sebelum saya tanya, ahli sudah menjelaskan tadi, tapi saya mau mendalami terus. Coba jelaskan pada kami, pada persidangan ini, apa yang dimaksud dengan beyond reasonable doubt? Ya, beyond reasonable doubt itu sebetulnya dia tidak dikenal atau boleh dikatakan bahwa dia digunakan sepenuhnya dalam sistem juri di Amerika. Mengapa? Karena dia menggunakan conviction on time. Conviction on time itu adalah keyakinan penuh. Sebab yang menentukan guilty or not guilty itu adalah juri. Tetapi jangan lupa, hakim di Amerika punya hak veto. Dalam Jamin Ginting ya, bagaimana jalannya sidang yang kembali digelar di Pengadilan Negeri? Terjadi hubungan antara pasien dengan dokter. Apakah menurut saudara, kalau seorang dokter dengan pasien itu, dokter itu wajib merahasiakan rahasia daripada pasiennya? Iya, yang mulia, di dalam buku saya ini ketika saya menulis mengenai kualifikasi kesaksian, memang ada profesi-profesi tertentu yang berhak menolak ketika dimintakan sebagai saksi. Antara lain adalah notaris, kemudian pengacara, lalu kemudian dokter, pemuka agama, dan wartawan. Selama pemeriksaan yang dilakukan dari dokter terhadap pasiennya bukan sesuatu hal yang bersifat pro justisia. Demikian. Jadi pertanyaan saya belum dijawab tadi, apakah seorang dokter itu harus menjaga rahasia? Oh ya, itu sejak zaman Sokrates sudah terkenal begitu. Ya. Nah, jadi praktek yang terjadi yang saya lihat ada suatu fakta bahwa penyidik meminta bantuan seorang dokter dari suatu rumah sakit memeriksa seorang pasiennya ini, yang notabene umpamanya terdakwa. Di situ kan posisi dia kan sebagai dokter, dia tidak minta sebagai ahli. Kemudian setelah selesai itu hasilnya kan diberikan kepada penyidik dalam confidential basis tadi itu, rahasia. Tapi kemudian ternyata dokter tadi ini dipanggil lagi di persidangan sebagai ahli, dan akhirnya dia membuka semua data-data pasiennya itu di persidangan. Menurut saudara, apakah itu secara etis dan secara hukum dibenarkan menurut saudara? Ada dua hal yang mulia dari pertanyaan ini. Yang pertama ingin ahli jelaskan, ketika pemeriksaan antara dokter dan pasien itu bukan untuk kepentingan pro justisia,
maka berdasarkan etika kedokteran, dokter wajib menyimpan rahasia penyakit pasiennya. Kalau itu diminta hal yang bersifat pro justisia, maka kewajiban untuk menyimpan rahasia penyakit pasiennya itu kemudian bisa diabaikan. Kalau kemudian dia dimintakan sebagai ahli di pengadilan, atas suatu penetapan pengadilan dia harus membuka itu, maka itu tidak menjadi soal. Dalam pengertian kalau memang dokter dia bermaksud karena menolak sebagai saksi yang kita kenal dengan istilah performance right di sini, itu memang depend pada profesi yang bersangkutan. Sebetulnya mengapa ada hak ingkar atau ada hak untuk menolak sebagai saksi? Ini adalah untuk menjamin objektivitas peradilan. Jadi di sini ada dua hal yang seperti tadi sudah ahli jelaskan. Demikian yang mulia. Jadi saudara mengatakan kalau dia tadi sebagai dokter memeriksa, kemudian dia diminta menjadi ahli yang ditetapkan oleh penetapan pengadilan, maka kewajiban menyimpan rahasia jabatan itu bisa diabaikan. Bisa diabaikan. Kalau bukan karena perintah pengadilan, tapi karena dengan sukarela dia menjadi ahli dan membocorkan rahasia kliennya, bagaimana menurut Anda? Dia melanggar etika kedokteran tapi tidak melanggar hukum. Demikian yang mulia. Cukup yang mulia. Masih Ahli, dalam KUHP pasal 3 itu merupakan asas daripada KUHP itu, dan sifat undang-undang asasnya lex stamen dura scripta. Jadi pembuktian satu perkara dalam hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami. Tadi yang dikatakan saksi itu apa? Ahli circumstances evidence itu diatur dalam pasal berapa di KUHP? Begini, yang pertama saya ralat asas yang berbunyi itu lex dura sed camen scripta. Artinya undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh saudara penasihat hukum. Pasal 3 itu merupakan legalitas dari hukum acara pidana, bahwa proses terhadap suatu perkara pidana harus disesuaikan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Tadi sudah ahli katakan sebelum sidang ini diskors bahwa salah satu kelemahan KUHP adalah tidak membuat sanksi apabila prosedur itu dilanggar. Karena kalau kita berbicara dalam konteks due process of law, mestinya setiap pelanggaran terhadap prosedur ada akibat hukumnya. Tadi juga sudah ahli jelaskan bahwa KUHP kita ini sebetulnya kalau ditimbang dia memang lebih berat pada crime control model. Persoalan circumstantial evidence ini sebetulnya kalau dalam konteks KUHP kita, arti dari circumstantial evidence itu adalah fakta-fakta yang sebetulnya dia berdiri sendiri, tetapi antara fakta-fakta tersebut saling bersesuaian. Selama bisa dibuktikan di pengadilan, maka dia masuk dalam circumstantial evidence. Memang di dalam KUHP kita itu tidak secara explicitly, tetapi kalau kita membuka misalnya dalam konteks pasal 185 ya, ada yang disebut dengan istilah cutting beways. Cutting beways itu dimana keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lain meskipun berdiri sendiri tetapi dia saling bersesuaian, ini sebetulnya adalah circumstantial evidence. Jadi tidak mesti ada yang melihat secara kasat mata atau dia sebagai eyewitness yang melihat suatu perbuatan pidana. Demikian yang mulia. Berarti pelanggar asas diperbolehkan? Bagaimana? Pelanggar asas tadi? Sebentar, asas apa yang dilanggar? Tidak. Loh, maaf saudara penasihat hukum, Anda keliru.
arti dari lex durantia tamen scripta itu adalah undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya. Itu sebetulnya bukan persoalan pada hukum acara pidana, tetapi pada hukum pidana substantif. Saya katakan tadi bahwa pasal 3 itu adalah asas legalitas. Anda bertanya mengenai circumstantial evidence, memang di dalam KUHP itu tidak ada secara tegas mengatakan circumstantial evidence, tetapi 185 yang mengatakan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri tetapi bersesuaian itu adalah circumstantial evidence. Demikian yang mulia. Sementara itu. Terima kasih majelis. Oke, tadi kita dengarkan baru saja keterangan dari saksi ahli ya, ahli pidana, pakar hukum pidana juga, Bang Edward di situ ya. Bang Yamin, dari penjelasan mungkin memang belum banyak, tapi begini, hukum BAP yang sudah menjadi pakem dari pengadilan ini kan banyak yang berbeda ternyata. Ada beberapa keterangan yang banyak juga tentang sendiri gitu oleh saksi ahli, baik juga oleh saksi. Seberapa pengaruhkah BAP yang tidak diakui ini dalam pengadilan? Ya, BAP itu kan diadakan dalam rangka untuk memudahkan suatu proses pemeriksaan. Jadi agar nanti keterangan yang disampaikan di dalam pemeriksaan oleh penyidik waktu dalam proses penyidikan nantinya itu akan lebih memudahkan baginya penuntut umum untuk menentukan pasal-pasal ataupun tindak pidana yang akan didakwakan dalam dakwaannya. Nah, dalam ketentuan pasal 185, keterangan saksi yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan. Jadi BAP, kalau terdapat pertentangan keterangan antara BAP dan di persidangan, maka yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah adalah yang disampaikan di persidangan, karena di persidangan dia memberi keterangan di bawah sumpah. Tetapi juga hakim dalam menilai keterangan saksi tersebut harus melihat latar belakang saksi, gaya hidupnya, dan juga persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain. Bisa saja contohnya waktu dalam BAP dia memberikan suatu keterangan A, lalu di keterangan di pengadilan B, tetapi yang B yang benar itu adalah A, karena untuk menghindar dari suatu hal tertentu atau dipengaruhi oleh terdakwa dan lain segala macam, dia memberi keterangan yang tidak benar walaupun disumpah. Nah, ada sanksi pidana terhadap keterangan palsu, tetapi juga hakim bisa menilai apakah keterangannya ini benar-benar yang bertentangan BAP tadi yang benar yang dia sampaikan di persidangan atau bukan. Nanti dikaitkan dengan keterangan saksi lain. Kalau contohnya begini, waktu di keterangan di pengadilan 4 itu bertentangan dengan 1, dia 1 berbeda dengan BAP, padahal yang 4 ini sama dengan BAP. Nah, ini kan justru hakim bisa menilai berarti sebenarnya dia berbeda karena ada hal-hal lain yang memberikan keterangan yang berbeda. Dan itu sah-sah saja? Dan itu boleh saja, karena sudah di bawah sumpah. Kalau dia mengingkari memberikan keterangan palsu, kan ada sanksi pidananya terhadap orang yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Bersama dengan Dr. Ferial, mungkin pemirsa juga sudah mengikuti beberapa persidangan sebelumnya begitu ya Dr. Ferial ya, bahwa yang penting juga dalam penyelidikan ini dan penyidikan ini adalah prosedur yang juga bisa ada ancaman pidananya kalau salah untuk dilakukan ya dok ya. Kalau tadi kan keterangan palsu bisa ada ancaman pidana. Nah ini prosedur yang keliru juga bisa ada ancaman pidana. Seperti apa nanti sebagai dokter forensik, Dr. Ferial tahu betul apa-apa saja yang bisa juga mengancam seorang dokter forensik jika tidak melakukan prosedur dengan tepat. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Keterangan ahli. Sementara kalau visum et repertum itu dia hanya disampaikan tertulis, tetapi pembuatannya bersifat pro justisia, maka di situ dia bukan sebagai alat bukti keterangan ahli, melainkan alat bukti surat. Demikian yang mulia. Untuk visum mati, apakah harus disyaratkan untuk melakukan otopsi atau tidak? Mohon maaf,
itu di luar kewenangan ahli. Karena itu lebih tepat ditanyakan kepada ilmu kedokteran kehakiman. Jadi kedudukan visum et repertum di dalam pasal 184 bisa berubah kedudukan. Bisa alat bukti keterangan ahli, bisa alat bukti surat. Tetapi apakah visum mati itu harus dilakukan otopsi secara keseluruhan, itu bagian ilmu forensik atau ilmu kedokteran kehakiman yang lebih berwenang untuk menjawab itu. Kemudian rekaman CCTV dengan era teknologi sekarang di dalam persidangan ini ditunjukkan rekaman CCTV. Ya. Kategori sebagai apa? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dia bisa dijadikan alat bukti elektronik. Tetapi kalau kita mau dikembalikan kepada KUHP, maka sebetulnya CCTV itu dia merupakan physical evidence. Kalau toh mau dimasukkan dalam konteks 184, dia masuk pada persoalan atau pada kategori alat bukti petunjuk. Kecuali kalau alat bukti elektronik itu dia berupa suatu hasil print out atau hasil suatu data komputer, maka dia bisa dimasukkan dalam alat bukti surat jika kita memang merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prof, saya panggil saudara ahli. Ya, yang mulia. Rasanya agak nyaman juga kehadiran saudara ahli di sini hari ini. Berawal dari pernyataan saudara yang mengatakan ahli tidak boleh masuk kasus konkret. Karena faktanya memang dari beberapa peradilan kita lihat banyak ahli malah cenderung nafsu masuk ke kasus konkret. Malah hal-hal yang konkret, hal yang abstrak disimpulkan menjadi hal yang konkret. Ada mungkin 1-2 hal yang mau saya tanyakan kepada saudara untuk lebih minta penjelasan, tapi sebelumnya hal yang bersifat umum kaitan dengan apa yang saudara sampaikan tadi, bahwasanya selama ini juga saudara sering mengikuti persidangan ini dari luar. Ini kaitannya dengan asas presumption of innocence dalam hukum acara pidana kita, juga pernyataan saudara tentang, saya sebut saja, keadaan kuat kita yang ternyata muatannya atau prakteknya crime control model yang seharusnya do proses law. Sebenarnya asas ini, presumption of innocence ini milik siapa ini? Milik setiap orangkah? Atau juga menjadi milik setiap penegak hukum dalam satu proses persidangan? Ya. Yang mulia, saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Packer dalam The Limits of Criminal Sanction. Dia membagi model sistem peradilan pidana menjadi 2. Yang satu namanya crime control model dan yang satu namanya due process model. Kedua model ini mempunyai ciri-ciri. Crime control model, pertama yang dia utamakan itu adalah kecepatan dalam beracara. Yang kedua quantity. Yang ketiga adalah dia menggunakan presumption of guilt, asas praduga bersalah. Sementara yang namanya presumption of innocence, 3 ciri. Yang pertama adalah dia menolak efisiensi, menolak kecepatan dalam beracara. Dia mengutamakan bukan quantity tapi quality, kualitas kasus. Dan yang ketiga dia menggunakan presumption of innocence. Kalau ditanya KUHP kita itu lebih condong kemana, maka tadi ahli katakan lebih condong pada crime control model. Periksa tuh dari pasal 1 sampai pasal 284, tidak ada satu kalimat pun dalam KUHP itu yang berjudul asas praduga tidak bersalah, tidak ada. Itu hanya ada dalam penjelasan umum butir 3 huruf C. Tapi coba perhatikan pasal 17 KUHP. Pasal 17 KUHP itu mengatakan seseorang ditangkap jika diduga keras
melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kata-kata diduga keras itu apa? Itu strong presumption of guilt. Kalau kemudian majelis yang mulia bertanya mengenai sebetulnya presumption of innocence itu punya siapa? Presumption of innocence itu punyanya hakim. Ketika perkara itu sampai datang ke pengadilan, itu dalam mindset hakim itu nol. Itu harus ada dalam mindset hakim. Oleh karena itu dalam KUHP ada larangan, hakim tidak boleh bertanya yang sifatnya menjerat. Jadi tidak boleh bertanya, saudara terdakwa, bagaimana cara Anda mencuri? Itu sudah menjerat. Saudara terdakwa, bagaimana cara Anda membunuh? Nggak boleh, itu sudah menjerat. Kalau ditanya presumption of guilt, yang namanya penuntut umum dan polisi harus menggunakan presumption of guilt. Kita bicara dalam logika yang sangat sederhana yang mulia. Ketika kita akan meyakinkan seseorang terhadap suatu hal, mestinya kita yakin dulu terhadap hal itu, baru kita bisa meyakinkan orang. Kalau penuntut umum itu tidak yakin bahwa yang dia dudukkan di kursi pesakitan itu adalah pelaku kejahatan, bagaimana mungkin dia meyakinkan hakim? Jadi dia berpegang pada presumption of guilt. Di situ ada komanya. Tersangka terdakwa diberlakukan seolah-olah dia tidak bersalah. Tapi mindset dari presumption of guilt itu ada pada penuntut umum, ada pada polisi. Karena apa? Orientasinya adalah hasil akhir, deskriptif, faktual. Sementara yang dipegang oleh hakim, presumption of innocence, dia pegangnya adalah normatif yuridis. Jadi hakim itu ketika perkara sampai ke pengadilan harus dalam mindset dia ini nol. Yang harus ada ini terdakwa tidak bersalah. Baru kemudian ada pembuktian di depan sidang pengadilan. Demikian yang mulia. Begitu nyatanya dan harusnya begitulah. Ya. Baik. Ini instructional school itu asas pidana. Kaitannya dengan apa yang saudara sampaikan tadi, rasanya forum ini merasa perlu penjelasan yang lebih komprehensif tentang kesalahan yang saudara uraikan tadi. Ada dua kubu, kubunya Simon dan Pompe. Sebenarnya bagaimana bentuk-bentuknya ini, bagaimana seharusnya, karena tadi saudara katakan kalau di, ya saya katakan dulu di kita yang dibawa oleh Mulyatno lebih mengarah kepada Simon. Bukan, kepada Pompe. Kepada Pompe. Normatif deskriptif. Dengan yang psikologis barangkali tadi. Ya, betul, kesalahan psikologis. Ini bagaimana? Begini, kalau mengapa dipilih normatif deskriptif? Karena kalau menggunakan metode kesalahan psikologis, maka setiap kali persidangan untuk menentukan apakah terdakwa itu mampu bertanggung jawab, maka harus mendengarkan keterangan seorang psikiater sampai pada kesimpulan, oh kondisi psikis dia ini dia tidak mampu bertanggung jawab, maka konsekuensinya dia dibebaskan. Ini terlalu rumit. Oleh karena itu pendapat lain yang mengutarakan mengenai deskriptif normatif atau normatif deskriptif, ketika perbuatan itu sudah memenuhi unsur delik, maka dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan selama pemenuhan terhadap unsur delik itu sesuai dengan rumusan delik dalam pengertian tat bestat masingkeit. Jadi tindakan seseorang sesuai dengan rumusan delik, dan kemudian perbuatan itulah yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang atau wisensau. Ketika itu sudah terpenuhi dan memang pelaku dapat dipertanggungjawabkan, maka di luar itu tidak diperhitungkan atau di luar itu tidak perlu lagi dibuktikan. Demikian yang mulia. Terus kaitannya dengan redaksi atau kata-kata berencana dalam kasus pasal 340 taktik peradilan kita kan itu elemen. Betul. Selama ini itu dipandang sebagai elemen, walaupun saudara sebut tadi kalau elemen sebenarnya abstrak. Yang konkret itu konsisten sebutannya tadi. Kalau yang konkret itu yang kita kenal dengan istilah bestandil ya. Bestandil itu unsur yang ekspresif verbis
tertuang di dalam rumusan pasal, rumusan delik. Ya. Ini kan tegas disebut ekspresi verbis berencana. Berencana. Itu sebabnya dalam praktek peradilan kita ini menjadi elemen unsur yang wajib dipertimbangkan. Saya hampir sependapat bahwa ini tidak ada kaitan dengan motif, tapi bagaimana dengan niat? Karena uraian dari pasal itu sendiri, berencana berarti ada suatu sikap yang dipikirkan dengan tenang, direncanakan, mungkin membutuhkan waktu, apakah itu singkat atau panjang. Jadi sebenarnya bagaimana menurut pendapat saudara kaitan berencana dengan niat? Sebetulnya kata-kata niat itu dia secara inheren melekat bukan pada kata-kata berencana, tetapi pada kata-kata sengaja. Sengaja. Jadi kalau kita periksa bukunya Mulyatno ini salah satu ahli pidana yang memisahkan antara niat dan kesengajaan. Mulyatno dalam bukunya dengan tegas menyebutkan niat itu adalah subjective unrest element yang tahu hanya pelaku dengan Tuhan. Kesengajaan, niat itu sudah dituangkan dalam perbuatan konkret. Kata-kata berencana itu kata-kata yang ditanyakan oleh Yang Mulia, niat itu bukan menuju pada berencana, niat itu merujuk kepada kesengajaan. Berencana itu adalah satu corak yang tadi ahli katakan dia pada dolus premeditatus. Dolus premeditatus itu 3 syarat. Pelaku dengan tenang memutuskan kehendak. Ada tenggang waktu antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Dan yang ketiga, pelaksanaan kehendak atau perbuatan dilakukan dalam waktu tenang. Itu kalau mau membaca dalam buku yang cukup gamblang menulis mengenai itu adalah buku yang ditulis oleh Hadami Hasawi. Hadami Hasawi menulis buku khusus tentang kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Di dalam buku itu pun Hadami Hasawi tidak pernah menyebutkan motif, karena memang betul yang namanya pembunuhan berencana itu tidak membutuhkan motif, tetapi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan berencana. Jadi tetap bagian dari dolus. Bagian dari dolus. Berarti perlu suatu pembuktian. Betul. Karena tadi yang saudara sampaikan sepertinya berencana itu seakan-akan hanya sebagai alasan memperberat. Betul, memperberat. Sehingga yang harus dibuktikan bahwa satu, pelaku memutuskan kehendak itu dalam keadaan tenang, ada jangka waktu yang cukup antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak itu atau perbuatan itu dalam waktu yang tenang. Baik, ahli, menarik pendapat saudara setelah kami amati selama proses persidangan ini. Akan tetapi ada yang saya tidak sependapat, seperti yang ahli katakan di dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak perlu ada motif, ya. Saudara bilang tadi apa mungkin seorang melakukan pembunuhan tanpa rencana? Lalu saudara katakan sangat mungkin, ya kan? Kata berencana bukan motif, ini hanya untuk memberatkan. Lalu ada atau tidak ada motif tidak menutup kemungkinan seseorang menggunakan perencanaan yang matang. Bukankah sesuatu perencanaan itu tidak termasuk motif? Itu jawab dulu. Begini, tadi ahli sudah menjawab pertanyaan itu ketika kita berbicara dalam konteks yang disebut dengan istilah dolus premeditatus. Ya. Dolus premeditatus itu boleh dikatakan bahwa itu kesengajaan yang ditujukan kepada sebarang orang dan memang dia tanpa motif. Kata-kata di dalam konteks pasal 340 itu dia hanya mengatakan barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu.
Jadi sengaja itu dia hanya membutuhkan witten and willen, sementara rencana itu yang tadi sudah ahli berkata menerangkan secara berulang-ulang, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Bahwa ada motif ataukah tidak, itu sesuatu hal yang berada di luar rumusan delik itu yang harus dibuktikan, Yang Mulia. Tapi itu terlalu teori legalistik formal. Prakteknya, mungkinkah saya punya sahabat dengan seseorang tanpa ada sebab, kami tidak pernah bermusuhan, tiba-tiba terjadi baku hantam, bahkan sampai pembunuhan? Kan tidak mungkin. Tanpa ada api, tidak mungkin ada asap, begitulah kurang lebih. Ini praktek ini, bukan teori. Apa masih tetap saudara bertahan dengan teori saudara itu? Itu teori yang memang dikenal seperti itu. Tapi dalam prakteknya kan beda. Silahkan dalam praktek demikian, tetapi saya tetap berpegang pada pendapat motif itu tidak diperlukan dalam pasal 340. Karena dengan adanya latar belakang motifnya, mengapa saya bunuh seseorang? Saya sakit hati karena dia punya utang dengan saya nggak dibayar-bayar. Itu yang menyebabkan, dan itu akan mempersempit atau akan lebih membuat hakim itu lebih dekat apa yang menjadi alasan terjadinya tindak pidana itu. Itulah dalam praktek yang kami lakukan. Bagaimana pendapat saudara itu? Saya tetap berpendapat bahwa yang kita anut adalah deskriptif normatif. Ketika perbuatan pembunuhan itu sudah terjadi, maka tidak perlu menyelidiki apa latar belakang dia melakukan pembunuhan. Kalau toh itu mau diselidiki, maka bukan merupakan bagian dari unsur delik, tetapi sebagai yang tadi ahli sudah katakan, sebagai hal yang memperingan atau memperberat hukuman terhadap terdakwa. Demikian, Yang Mulia. Jadi motif-motif tadi bisa menjadi hal-hal yang memberatkan atau ya, meringankan atau memberatkan. Itu menurut saudara ya? Iya. Karena pendapat ahli tidak selalu juga diterima sepenuhnya oleh majelis. Betul, ya? Yang Mulia. Tetapi sejauh mana bisa diterima, nah ini luar biasa. Makanya kami apresiasi sebenarnya pendapat saudara tadi bagus semua, ya. Tapi ada hal-hal yang tidak sependapat itu tadi. Lalu saudara bilang tadi di Indonesia menganut pembuktian terbalik, ya. Itu benar memang menurut pasal 183 KUHP, ya. 2 alat bukti yang sah dan hakim yakin akan perbuatan terdakwa itu, maka disitulah hakim akan menjatuhkan pidana kesalahan daripada terdakwa. Jelaskan dulu sejauh mana sih keyakinan hakim di dalam menjatuhkan kesalahan si terdakwa itu, seperti yang di dalam ketentuan ini diberikan oleh undang-undang, ya, dalam kebebasannya menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak. Ya. Yang Mulia, dalam konteks negatif betelek pewis teori di mana hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada minimum 2 alat bukti dan keyakinan, ini memang persoalan pembuktian yang tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena ada unsur objektif dan unsur subjektif. Ketika berbicara mengenai unsur objektif, maka kita masuk pada wilayah minimum bukti. Sementara ketika berbicara mengenai keyakinan hakim, itu tidak lain dan tidak bukan adalah hal yang sangat subjektif. Apakah hakim dalam memperoleh keyakinan itu, dia mengambil berdasarkan petunjuk sebagai asesor evidence yang timbul dari kesaksian, dari keterangan terdakwa, ataukah dari surat, itu semua dikembalikan kepada hakim. Oleh karena itu, Yang Mulia, kalau kita berbicara mengenai 5 alat bukti, tidak pernah dalam berita acara sidang itu ada, kan pasti kalau berita acara sidang ada dakwaan, kemudian pembuktian itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa. Tidak pernah ada petunjuk. Tidak pernah kan dalam berita acara bilang petunjuk begini, begini, begini. Karena petunjuk itu sesuatu hal yang sangat personal dari hakim. Dan itu memang biasanya tidak diungkapkan. Ini sedikit bertanya kepada urusan pembuktian teori. Mana sih lebih kuat pembuktian teori atau pendapat daripada praktek fakta yang sesungguhnya terjadi? Maksudnya Yang Mulia, saya ini kan banyak sekali nih alat-alat bukti, termasuk ahli, ya, pendapat-pendapatnya. Sementara ada juga
alat bukti saksi fakta. Menurut saudara mana yang lebih kuat pembuktiannya itu? Begini, di dalam konteks teori pembuktian, tadi ahli katakan ada yang dikenal dengan istilah probative evidence. Ya. Probative evidence itu fakta-fakta dari suatu peristiwa hukum yang kemudian menjadi perbuatan pidana, ya, sepanjang fakta-fakta itu bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka dia mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Jadi kita juga mengenal di dalam teori pembuktian yang namanya corroborating evidence. Corroborating evidence itu adalah bukti yang satu memperkuat bukti yang lain, atau fakta memperkuat bukti yang satu, atau bukti yang satu memperkuat fakta yang ada. Artinya apa? Antara satu dengan yang lain itu ada suatu kesesuaian. Jadi, maaf, antara fakta jika bersesuaian dengan pendapat-pendapat ahli atau teori tadi, itu akan sama-sama kekuatan pembuktiannya, begitu? Betul, Yang Mulia. Demikian ya. Baik. Kalau begitu menurut ahli mana lebih dahulu timbul praktek daripada teori? Kalau itu kita berbicara itu sama pertanyaan dengan ayam atau telur yang lebih dulu. Jadi kalau kita bicara soal teori, jadi kalau kita teori itu digambar seperti limas, di bawah itu ada fenomena-fenomena. Fakta-fakta itu kemudian ada klasifikasi terhadap fakta-fakta. Lalu ada definisi, lalu kemudian ada hipotesa, ada hukum, baru yang paling atas itu adalah teori. Nanti dia kembali lagi seperti itu. Ya, tapi biasanya, ini menurut saya nih, dari praktek itulah dulu muncul, ya terbukti, terjadi, itu akhirnya yang dianalisis, akhirnya muncul berbagai teori atau pendapat atau undang-undang. Bagaimana pendapat saudara itu? Tetapi sebaliknya juga. Sebaliknya. Kalau di dalam konteks Anglo-Saxon system, dia membangun hukum itu case by case. Jadi dari kasus-kasus, kemudian dia menarik ke yang umum. Tetapi kalau di kita dalam Eropa kontinental tidak. Dalam Eropa kontinental itu ada hukum positif, kemudian hakim mengkonkretkan atau mengkonstatasi hukum positif itu ke dalam suatu peristiwa konkret yang bersifat khusus. Kalau kita dalam Eropa kontinental sistem, dia berbicara bukan persoalan fakta-fakta dulu lalu kemudian ditarik menjadi suatu teori, tetapi sebaliknya. Jadi dia berpikir dari hal yang bersifat umum itu dia konstatasi kepada hal yang khusus. Baik, itu hanya untuk menambah wawasan ya. Baik, sekarang ada tadi sudah disinggung Ketua Majelis, tadi sebenarnya sudah dipertanyakan, namun ini mau memperdalam terkait CCTV. Ini ada fakta kejadian seperti yang kita saksikan bersama selama persidangan, ya. Baik menurut flash disk atau video maupun menurut pembuktian dari jaksa penuntut umum atau ahli-ahli toksikologi ya, setelah dijumbo begitu. Ini dari berbagai peristiwa gambar itu kan diperoleh, akhirnya CCTV itu memang menggambarkan peristiwa nyata, kan begitu. Dapatkah saudara jelaskan sejauh mana kekuatan pembuktian CCTV tersebut? Seperti yang sudah dicatat tadi oleh saudara, ini teknologi informasi. Tetapi di dalam KUHP itu belum diatur. Ya, dalam pasal 184 KUHP itu bagaimana? Penjelasan saudara tentang kekuatan pembuktian semacam CCTV tersebut. Iya. Jadi ada dua hal yang ingin ahli katakan, Yang Mulia. Yang pertama adalah tadi sebetulnya sudah ditanyakan oleh penuntut umum bahwa memang di dalam KUHP kita tidak mengatur mengenai alat bukti elektronik. Tetapi jika kita merujuk kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberadaan dokumen elektronik termasuk di dalamnya adalah rekaman CCTV dan lain sebagainya, dia masuk dalam konteks bukti elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bertanya mengenai bagaimana kekuatan pembuktiannya, selama CCTV itu tidak direkayasa, menampilkan apa adanya, maka boleh dikatakan dia memiliki kekuatan pembuktian yang penuh.
yang tadi ahli katakan sebagai suatu probatio plena atau bukti kuat yang tidak terbantahkan. Demikian yang mulia. Ya. Baik. Ini kembali kepada pasal 184 ayat 1 KUHP yang ada 5 alat bukti. Ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jika salah satu alat bukti seperti katakan keterangan terdakwa atau salah satu yang lainnya, ya, itu tidak mengakui perbuatan-perbuatan yang sebagaimana disampaikan oleh alat-alat bukti atau keterangan saksi lain, ya, sejauh mana kekuatan pembuktian penolakan terdakwa atas perbuatan tersebut. Ya. Apakah ini masih nyambung nih? Apakah setelah dikaitkan dengan petunjuk dan alat bukti lain tadi, ini 1:4? Bagaimana sikap hakim di dalam mengambil keputusan seperti itu? Ya, yang mulia, ini ada dua hal yang ingin ahli jawab. Yang pertama, jangan lupa bahwa terdakwa itu punya hak ingkar. Terdakwa punya hak ingkar. Dia boleh mengingkari apapun yang dituduhkan, yang didakwakan kepadanya. Itu hak terdakwa, harus diakui. Dia punya hak ingkar dalam rangka menjamin objektivitas peradilan. Persoalannya sekarang adalah apa yang dia ingkari itu terbukti ataukah tidak. Betul. Pertanyaan yang kedua, kalau sekarang ada alat bukti saksi, ada alat bukti ahli, alat bukti surat, ditambah dengan petunjuk yang timbul dari surat atau timbul dari keterangan saksi, kemudian ini terdakwa mengingkari sepenuhnya, ini kita masuk pada konteks teori pembuktian yang namanya preponderance of the evidence. Preponderance of the evidence ini adalah bobot bukti. Ketika hakim akan menjatuhkan pidana, maka hakim meyakini bobot bukti yang memberatkan terdakwa ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan hal yang meringankan. Sebaliknya, ketika hakim akan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka preponderance of the evidence, bobot bukti dari penasihat hukum ini atau yang disampaikan di pengadilan, dia lebih berat bila dibandingkan dengan bobot bukti yang memberatkan terdakwa. Jadi persoalan bobot bukti ini, seperti yang tadi ahli katakan, ketika masuk pada bewijskracht atau kekuatan pembuktian, seluruhnya itu adalah depend on judge. Semuanya tergantung kepada hakim. Tetapi bisa dilihat bahwa kalau yang lebih banyak itu mestinya yang kemudian mendasari putusan pengadilan. Demikian yang mulia. Baik, terkait dengan hak ingkar terdakwa tadi, apa ada kaitannya ya dengan menurut hukum acara pidana, terdakwa itu biasanya memang tidak disumpah. Yang disumpah itu adalah saksi atau ahli. Di sana menurut kami agar terdakwa itu bebas memberikan berbagai pendapat atau jawaban, mau bohong juga boleh, mau mengakui, mau jujur juga boleh. Bagaimana pendapat saudara? Ya, memang demikian. Karena terdakwa mempunyai hak ingkar, ya, maka dia tidak boleh disumpah. Kalau dia disumpah kemudian terbukti bohong, maka dia kena kena sumpah palsu, juga kena perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga memang konsekuensinya terdakwa itu tidak boleh disumpah. Nah, kalau memang menurut yakin apa yang dia bantah ingkar tadi ya tidak sesuai seperti yang sudah saudara jelaskan tadi, penolakan-penolakan itu tidak punya argumentasi, tidak mendapat dukungan dari berbagai alat bukti lain, itu bisakah hakim akhirnya menjadikan itu penilaian atau pertimbangan menjadi hal-hal yang memberatkan? Ya, biasanya seperti itu. Jadi dianggap terdakwa tidak berbelit-belit dan sebagainya, dianggap sebagai hal yang memberatkan. Tetapi juga yang ingin yang ingin ahli katakan, ya, ketika berbicara soal bobot bukti ini, ya, di situ seluruhnya dikembalikan kepada hakim untuk melihat apakah kesesuaian antara bukti-bukti yang satu dengan bukti-bukti yang lain, dia sesuai apakah tidak, atau dengan apa yang disampaikan oleh
terdakwa dalam alat bukti keterangan terdakwa. Demikian yang mulia. Ya. Nah, sekarang mengenai, karena di dalam BAP dan kita baca disinggung mengenai pasal 340 ya KUHP, ini ingin kita perdalam kembali. Di sana ada unsur sengaja, apakah ini dalam praktek nih? Kami sudah mendengar tadi penjelasan saudara di dalam teori demi teori ya. Apakah dengan sengaja ini sama artinya dengan maksud atau keinginan atau kehendak untuk melaksanakan sesuatu, ada niat, ada rencana untuk melukai seseorang? Begitukah maksudnya dengan sengaja di sini? Jadi begini yang mulia, di dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana ini ahli tulis secara gamblang mengenai perumusan kesengajaan dalam suatu pasal. Ada kalanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan ini dijelaskan secara ekspresif verbis. Ya. Pasal 338, pasal 340 dia secara ekspresif verbis menulis di situ kata-kata dengan sengaja. Ada kalanya kata-kata dengan sengaja itu tidak ditulis. Contohnya pasal 351 tentang penganiayaan, tidak ada di situ kata-kata dengan sengaja. Dia langsung mendefinisikan penganiayaan bla 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 bla. Tidak ada satupun kata tentang sengaja di situ. Lalu pertanyaan lebih lanjut yang mulia, ya, bagaimana kalau suatu pasal itu dia tidak menyebutkan bentuk kesalahan? Di sini Simons menggunakan suatu doktrin yang itu diikuti oleh seluruh ahli hukum pidana, bahwa jika suatu pasal tidak menyebutkan bentuk kesalahan, maka pasal itu harus diartikan sebagai kesengajaan. Lalu apa bedanya antara rumusan delik yang secara tegas menyebutkan barang siapa dengan sengaja dan rumusan delik yang tidak menyebutkan kata-kata dengan sengaja? Bedanya itu ada pada lapangan penuntutan. Ketika ada kata-kata dengan sengaja, maka penuntut umum hukumnya wajib untuk membuktikan kesengajaan itu. Tetapi kalau tidak ada kata-kata dengan sengaja, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesengajaan. Begitu semua unsur delik terbukti, maka kesengajaan dianggap terbukti dengan sendirinya. Yang kedua yang mulia, ya, tidak selamanya kata-kata dengan sengaja itu ditulis barang siapa dengan sengaja, tetapi menggunakan kata-kata yang lain. Tadi Ali sudah memberikan contoh pasal 378. Dia tidak menyebutkan barang siapa dengan sengaja, tapi barang siapa dengan maksud. Pasal 362, barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki. Kata-kata dengan maksud itu dia menghendaki hanya kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud itu apa? Berarti antara motif, kemudian perbuatan dan akibat benar-benar terwujud. Konteks pasal 340 yang hanya menyebutkan kata-kata dengan sengaja, itu dia sebetulnya hanya mensyaratkan weten and willen, mengetahui dan menghendaki. Tadi pertanyaan yang mulia di sebelah kanan Ketua Majelis sudah bertanya persoalan niat. Niat itu sebetulnya ada dalam kata-kata dengan sengaja, bukan dalam kata-kata berencana. Demikian yang mulia. dengan sengaja tadi termasuk niat itu, apakah itu sudah termasuk di dalamnya ada satu perencanaan? Tidak. Karena dalam pasal 340 dikatakan barang siapa dengan sengaja dan berencana dan rencana terlebih dahulu. Jadi rencana itu tadi untuk menjelaskan tiga hal itu tadi. Baik, saudara bilang tadi perencanaan itu jangka waktunya masih ada. Betul. Tidak pada seketika itu. Iya. Sejauh mana tenggang waktu perencanaan itu? Antara tengah waktu dengan apa yang mulia? Ya, melakukan sesuatu tindak pidana. Itu tidak ada satu ukuran yang pasti, tetapi yang penting bahwa antara pemutusan kehendak dan kemudian pelaksanaan kehendak itu ada jangka waktu yang bisa dipikirkan secara matang dalam pengertian bisa menghentikan perbuatan tersebut. Coba
jelaskan dulu bagaimana tahapan namanya berencana ya. Pasti ada berbagai persiapan. Ulang sekali lagi. Berencana itu menuju pada 3 syarat. Syarat yang pertama, ada pemutusan kehendak dari pelaku secara tenang. Jadi dia memutuskan kehendak itu secara tenang, tidak tiba-tiba muncul begitu. Ya. Kemudian yang kedua, antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak atau perbuatan ada jangka waktu yang cukup untuk dia memikirkan apakah ini kehendak mau diteruskan sebagai perbuatan ataukah tidak. Kemudian yang ketiga, perbuatan itu dilakukan atau pelaksanaan kehendak itu juga dilakukan dalam keadaan tenang. Baik. Apakah dalam perencanaan seperti tahapan tadi itu dapat dikualifikasi ada satu sistemik di sini atau terpola atau terencana? Kalau kita kembali kepada 3 syarat itu bersifat mutlak. Karena 3 syarat itu bersifat mutlak, berarti dia bersifat terstruktur antara dengan tahap-tahap yang tadi ahli katakan. Boleh saudara contohkan tahapan terstruktur tadi? Misalnya ketika saya berniat untuk membunuh seseorang dengan sebilah pisau, saya membeli pisau, saya memutuskan saya mau membunuh si A nih dengan sebilah pisau, maka saya sudah memutuskan kehendak itu, lalu kemudian saya membeli pisau, saya mengasahnya, saya berjalan di rumah ke rumah si A itu, kemudian mendapatkan si A, lalu saya menghujam dia dengan tusukan pisau tersebut. Ini termasuk dalam konteks berencana, karena dia memutuskan kehendak itu dalam keadaan tenang. Kemudian yang kedua, ada jangka waktu yang bisa untuk dia menghentikan perbuatan itu, dan yang ketiga, dia melakukan itu juga pun dalam keadaan tenang. Demikian yang mulia. Gitu ya. Ya, ini kalau kita misalnya ya mau melakukan sesuatu kehendak, keinginan untuk melukai seseorang, dan kebetulan seseorang itu teman sendiri atau sahabat, apakah dalam hal ini ada satu maksudnya begini, apakah sampai hati orang itu melakukan sesuatu itu kehendak tadi seharusnya menyuruh orang lain dong? Nah, ini bagaimana di sini menurut pendapat saudara? Kalau kan tidak tertutup memang kemungkinan untuk melukai seseorang itu, apakah orang lain atau yang tak kenal atau sahabat sendiri, tetapi yang jelas di sana tidak mungkin kita melakukan tidak sah dan tidak serta-merta sah. Mengapa demikian? Yang pertama tadi harus ada suatu kepastian dari ahli IT bahwa mengatakan, oh ini asli nih. Kalau masih timbul keraguan, lalu kemudian dibandingkan dengan sumber tempat pengambilannya. Jadi kalau tidak pernah dibandingkan, bagaimana? Ahli IT juga datang, sudah ditanya, nggak dibandingkan ke sini, bagaimana? Susah untuk kita mengatakan bahwa itu adalah asli selama tidak dibandingkan. Kalau memang ada 2 sumber, kalau itu diambil dari satu, kalau ini rekaman CCTV kemudian diambil dari sumber, maka untuk menentukan apakah ini ada rekayasa atau tidak, antara yang diambil dan sumbernya itu harus dibandingkan. Betul. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa CCTV itu sebagai petunjuk oleh saya berpendapat sebagai petunjuk, ya. Kemudian apakah CCTV itu juga bisa diklasifikasikan sebagai barang bukti, rekaman CCTV? Ya, pada dasarnya tadi ahli katakan bahwa KUHP kita membedakan antara barang bukti dan alat bukti. Rekaman CCTV itu adalah physical evidence, dia masuk dalam kategori barang bukti. Cuman barang bukti itu kemudian ketika kita akan masukkan ke dalam 184 itu kita akan tempatkan di mana? Paling-paling dia hanya ditempatkan pada persoalan petunjuk. Karena dia bukan keterangan saksi, dia bukan keterangan ahli, dia bukan surat. Kemudian manfaat barang bukti di dalam pembuktian atau apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan pengetahuan hakim tadi, bagaimana kedudukannya di dalam pembuktian? Sama halnya,
tadi ahli katakan bahwa sebetulnya petunjuk itu menurut bahasa aslinya dia bukan petunjuk tetapi merupakan pengetahuan hakim, sesuatu yang inheran melekat pada hakim yang mulia. Tapi sumber pengetahuan hakim itu sama, maksud dari ahli juga diperoleh, maksud saya pengetahuan hakim itu apabila dengan bahasa yang lain adalah petunjuk, apakah pengetahuan hakim itu juga diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa dan hal-hal lainnya yang timbul di dalam persidangan. Cukup ya? Ya. Izin yang mulia, ada tambahan terkait dengan CCTV. Saudara ahli, ada ilustrasi seperti ini bahwa ada satu CCTV, rekaman CCTV, DVR itu ada di satu kafe. Setelah itu pegawai CCTV-nya itu yang memindahkan data-data DVR itu yang tadi 1 hari sampai 30 hari itu dipindahkan khusus untuk tanggal terjadinya tindak pidana. Hanya itu saja dipindahkan menggunakan flash disk. Setelah itu flash disk tersebut disita oleh penyidik. Setelah disita oleh penyidik, penyidik lalu meminta kepada ahli digital forensik untuk memverifikasi apakah data yang ada di flash disk itu identik atau tidak, sah atau tidak, apakah ada penyisipan atau pemotongan gambar. Setelah itu dilakukan penyitaan juga terhadap DVR. Kemudian, namun saksi yang memindahkan dari DVR ke flash disk itu menyatakan DVR itu ada batas waktunya, 2 minggu itu terhapus semuanya. Data-data itu dihapus setelah 2 minggu atau sebulan. Jadi data yang tadi sudah diambil dalam flash disk itu dalam DVR sudah kosong karena memang mekanismenya seperti itu, tapi tetap dilakukan penyitaan. Setelah itu dilakukanlah verifikasi oleh ahli dari flash disk tersebut. Flash disk tersebut dinyatakan bahwa itu tidak ada penyisipan, tidak ada pemotongan sama sekali, itu otentik. Dari sudut pandang itu, bagaimana kekuatan pembuktian dari DVR flash disk tersebut yang Selama diverifikasi? Jadi begini ya, pengambilan melalui flash disk atau CD atau apapun, ini dia kan adalah physical evidence. Physical evidence untuk memeriksa autentisasi itu kita membutuhkan keterangan ahli untuk menyatakan apakah itu asli ataukah tidak, apakah ada penyisipan ataukah tidak. Kalau itu sudah dilalui berarti sudah selesai, maka dia bisa dikatakan sah. Tetapi kemudian untuk menilai kalau pernyataan ahli itu sudah bisa memastikan bahwa ini tidak ada penyisipan, itu tidak menjadi soal. Tetapi kalau ada keraguan, mestinya kemudian kan ada yang dijadikan sebagai suatu pembanding. Nah, sekarang keadaannya dalam ilustrasi itu bahwa tidak ada lagi pembanding karena memang mekanismenya sudah terhapus secara otomatis di DVR tersebut. Kondisinya seperti apa dengan adanya flash disk itu, dan juga flash disk tersebut sudah dilakukan print out dan sudah menjadi hasil analisa ahli dalam bentuk surat. Itu dalam sudut hukum acara pidana bisa dimasukkan sebagai alat bukti apa? Kalau data elektronik itu kemudian di print seperti data komputer, dia masuk dalam alat bukti surat. Cukup yang mulia. Ada tanggapan dari terdakwa atas keterangan ahli? Tidak ngerti yang mulia, tidak ada tanggapan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama yang mulia. Moga boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, sebetulnya persidangan